Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andriansyah dengan NIM M101-22054. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang dose effect relationship. Baik, di sini ada topik yang akan menjelaskan materi saya, yaitu ada definisi dose effect, ada dosis, jenis dosis, ada istilah dose effect, ada obat rasional dan juga irasional, dan juga ada penjelasan praktikumnya. Baik, untuk definisi sendiri adalah hubungan antara dosis obat dengan reseptor dari organisme lain. Hubungan dosis efek ini diperjelas dengan prinsip-prinsip farmakodinamik dan juga farmakokinetik, yang dimana farmakodinamik itu dia fokus ke efek samping obat, sedangkan farmakokinetik jadi dia fokus ke dosisnya. Jadi farmakokinetik fokus ke dosis, farmakodinamik fokus ke efek sampingnya. Baik, ini merupakan catatan yang menurutku sangat penting. Kenapa? Karena sensitivitas setiap orang itu dalam menerima obat berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memberikan setiap individu dengan dosis yang sama. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sama, kita harus memerlukan dosis yang berbeda-beda bagi individu yang berbeda-beda pula. Nah, baik, di sini ada jenis dosis, yaitu ada 6, ada dosis minimal, dosis maksimal, dosis terapeutik, dosis tunggal, dosis toksik, dan juga dosis letal. Nah, dosis minimal ini dosis yang rendah tetapi dia masih memiliki efek farmakologis. Lalu ada dosis maksimal, yang dimana dosis yang tinggi tetapi dia masih memiliki efek untuk menyembuhkan dan juga tidak merugikan. Lalu ada dosis terapeutik, yaitu dosis yang biasa saja tapi dapat menyembuhkan. Lalu ada dosis tunggal, yang dimana dosis tunggal itu diberikan dosis sekali tetapi dia memiliki efek terapeutik. Lalu ada dosis toksik, dimana sesuai namanya toksik, yaitu beracun, yang dimana dosis yang dapat menyebabkan keracunan. Nah, dosis ini kemungkinan karena kelebihan atau melebihi batas yang ditentukan. Lalu ada dosis letal yang sama seperti dosis toksik, mungkin karena dosisnya itu terlalu tinggi, jadi melebihi batas yang ditentukan. Namun dosis letal ini dapat menyebabkan kematian. Lalu ada istilah dose effect, di mana agonis sendiri dapat menghasilkan respon biologis, sedangkan antagonis sendiri itu dia lawannya dari agonis, yang dimana antagonis itu dia menetralkan atau menghilangkan efek dari biologis. Lalu ada afinitas, di mana kemampuan obat untuk memulai timbulnya reaksi biologis. Lalu ada obat rasional dan irasional, yang dimana obat rasional sendiri adalah obat yang tidak merugikan dan juga obat yang sesuai atau tepat lah. Nah, obat rasional ini dia ada 4 faktor yang penting, yaitu ada diagnosis yang tepat, dosis yang tepat, pemberian waktu obat yang tepat, lalu ada obat yang murah atau terjangkau bagi pasiennya sehingga tidak merugikan pasien. Lalu ada dosis, ada obat irasional, yang dimana dia kebalikan dari obat rasional. Jadi obat irasional ini merupakan obat yang merugikan. Jadi dia memberikan obat yang tidak sesuai. Jadi bisa saja seperti dosis yang tidak memadai atau durasi yang tidak memadai, dan juga bisa seperti memberikan obat yang sangat banyak, yang dimana tidak terlalu dibutuhkan, yang dimana itu akan merugikan pasiennya karena harus mengeluarkan uang lebih banyak, dan juga dengan obat yang sangat banyak itu ada kemungkinan mendapatkan efek samping yang merugikan. Baik, selanjutnya ada praktikum. Baik, untuk tujuan praktikum sendiri adalah untuk mengetahui hubungan dosis dan juga efek obat. Nah, untuk subjeknya kita menggunakan tikus. Lalu untuk alatnya itu kita menggunakan siringnya 1 mili dan juga timbangan analitis. Lalu untuk bahannya sendiri ada injeksi ketamin dan juga injeksi neostigmin. Lalu ada kapas dan juga alkohol 70%. Nah, untuk prosedurnya sendiri di sini kita akan menggunakan 2 tikus, yang dimana nanti kita akan mengambil saliva tikus dan juga kita ukur beratnya. Nah, selanjutnya kita akan hitung dosis dari obat yang akan diberikan setiap tikus dengan menyesuaikan berat badan tikus. Lalu kita bersihkan area yang akan diinjeksi dengan alkohol 70%. Setelah itu kita injeksi dengan ketamin untuk menyebabkan anestesi pada tikus. Nah, setelah itu kita ambil salivanya
dengan absorbent foam untuk mengukur berat dari saliva tikus tersebut dengan cara mengurangi berat absorbent foam yang telah diberikan saliva sama berat dari absorbent foam sebelum diberikan saliva. Lalu selanjutnya kita lakukan injeksi dosis 1 dengan neostigmine secara intraperitoneal. Setelah itu kita tunggu 10 menit, lalu kita lakukan seperti tadi, yaitu mengambil saliva pada tikus. Itu lebih tepatnya di bawah sublingual. Setelah dilakukan pengambilan tadi, lalu kita timbang. Setelah itu kita ulangi prosedur sebelumnya, yaitu diinjeksi lagi menggunakan neostigmine, lalu kita tunggu 10 menit, lalu kita ambil salivanya selama 10 detik, lalu kita timbang lagi. Nah, setelah kita ulangi sampai dosis ketiga, lalu kita hitung rata-rata jumlah saliva tiap pengumpulan dan bandingkan rata untuk menilai berat saliva pada hasil yang didapatkan. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.